إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد غشول أنور بن عجيز وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ زين الدين المالبري سيد بكر بن محمد شتا المالي سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بشر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. باب الصلاة والمفروضات العينيات. Boleh mulai awal aja. Babus sholati ay hadza babus sholah. Ini bab sembahyang. Hiya syara'an. Dia sembahyang itu menurut agama atau menurut syariat. Aqwalun wa af'alun. Yaitu beberapa bacaan. Wa af'alun dan beberapa perbuatan. Makhsusatun yang tertentu. Muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbir, mukhtatamatun bitaslim dan ditutup dengan salam. Apa itu sembahyang? Sembahyang menurut syariat. Sekali lagi, menurut syariat sembahyang itu adalah satu perbuatan. Yang perbuatan itu sudah diatur gerak-geriknya. Kemudian di dalam sembahyang itu ada bacaan atau akwal, ucapan-ucapan yang ucapannya ini pun sudah diatur, ditentukan di dalam syariat. Nah, perbuatan itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah sembahyang.
Maka ketika orang ada membawa sembahyang tapi dengan tidak diawali dengan salam, tidak diawali dengan takbir, tidak ditutup dengan salam, itu bukan sembahyang. Umpama orang itu belukop ya sembahyangnya, apakah itu sembahyang? Tidak, menurut agama gitu. Pokoknya bilanya kadada takbir, kada dibuka lawan takbir, kada ditutup lawan salam, ada bacaan tertentu, itu bukan sembahyang namanya menurut hukum fikih, menurut syariat. Nah, sehingga di dalam sembahyang itu ada rukunnya. Ada rukun kauli, rukun yang dibaca, ada rukun fi'li, rukun yang harus dikerjakan, ada rukun qalbi, ada rukun yang harus dilakukan dengan hati. Inilah makna sembahyang, inilah ta'rif sembahyang, ini definisi sembahyang, supaya kita jangan salah paham oleh sebahagian orang yang mengatakan bahwa sembahyang itu cukup diam, sembahyang itu cukup dengan rekam. Nah, kenapa? Karena seiring kini kamu akan bertamuan, seiring berjalan nuntut ilmu, seiring banyak patuhan dan sebagainya, bukan dari kalangan orang yang tidak berilmu, tetapi bahkan dari kalangan orang yang berilmu, sembahyang itu kadang ada yang dikatakan dipahaminya hanya dengan rekam. Apa itu rekam? Nah, makanya kamu kadang ngerti. Ini orang punya ilmu, cukup janya sembahyang itu dengan merakam. Rakam, bukan rekam, tapi rakom, pakai huruf Arabnya rakom. Apa itu rakam? Ada rumusan-rumusan rakam dalam pandangan mereka yang sembahyang itu hanya cukup dengan rakam. Ini tidak benar. Tidak benar. Tidak benar orang yang mengatakan bahwa sembahyang itu hanya cukup dengan eleng. Tahu eleng? Eleng itu hanya dengan eleng itu bahasa Jawa, artinya ingat. Cukup dengan ingat lawan Tuhan itu sudah sembahyang? Tidak. Tidak. Apapun orang menafsirkan sembahyang selain tafsir ini, selain ta'rif ini, itu bukan sembahyang menurut syar'an, menurut hukum syariat. Wa summiyat bizalika wasumiyat, dan dinamai ia dengan itu sembahyang. Kenapa dinamai sholat? Sedangkan sembahyang itu bukan bahasa Arab. Sekali lagi, sembahyang itu istilah dalam bahasa Arab yang diadopsi, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Walaupun ini bahasa dari orang Hindu. Kenapa? Orang Hindu itu menyembah Tuhan yang Sang Yang Wida, Sang Yang ini. Lalu sembah yang menyembah Tuhan. Tapi itu sudah menjadi bahasa dalam bahasa Indonesia. Asalnya sembahyang itu bahasa Sanskerta. Tapi sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia yang maknanya adalah sholat. Sholat itu ya sembahyang. Jadi jangan terlalu kita keras juga. Ada orang yang melarang jangan lagi menggunakan kata-kata sembahyang, cukup dengan kata-kata sholat. Pahamlah? Cukup dengan kata-kata sholat. Benar, kada benar juga. Kenapa? Ini namanya menafikan bahasa kita. Sholat itu bahasa Arab.
Sembahyang itu bahasa Indonesia yang diadopsi, yang diambil dari bahasa Sanskerta, asalnya sembahyang. Sembah yang itu Tuhan, sembah itu menyembah. Paham, Re? Jadi terserah aja bahasanya, mau sembahyang, mau sholat. Nah sekarang sholat pun tadinya bahasa Arab dimasukkan lagi ke dalam bahasa kita. Terserah aja, itu hanya bahasa. Ada yang menyambat sembahyang, ada yang menyambat sholat. Lalu kenapa dia disebut sholat? Kenapa perbuatan kita itu disebut sholat? Li istimaliha ala sholati luga. Li istimaliha, aku nang salah. Wasumiyat, dan dinamai itu sembahyang, bizalika dengan itu syara. Bizalika dengan itu syariat. Oh, kenapa makna sembahyang itu ada yang secara syariat? Ya kalau langsung aja pang as-salatu aqwalun wa af'alun. Ku kenapa ditambahi as-salatu syar'an? Ya kada? Sembahyang menurut syariat. Berarti ada sembahyang yang bukan menurut syariat, itu aja. Ini li istimaliha, karena mencakupnya atau mengandungnya itu sembahyang ala sholati, atas sembahyang lugatan secara bahasa. Bahasa kita ke ini. Kenapa ada kata-kata sembahyang menurut syariat? Itu menunjukkan bahwa ada sembahyang yang bukan menurut syariat. Sembahyang menurut syariat sudah aqwalun wa af'alun, mubtatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Ini menurut syariat. Nah, kemudian ada lugatan. Sembahyang menurut lugat. Tahu lugat? Bahasa. Tahu bahasa sesambatan. Sembahyang menurut sambatan kita. Artinya bukan makna fikih, bukan makna syariat. Sembahyang secara lugat, wahiyat doa'u, yaitu doa. Bila orang berdoa itu berarti sembahyang. Orang itu berdoa sembahyang. Tapi sembahyang menurut lugat. Kenapa harus disebut, Tri? Ya karena hati-hati permainan kata. Hati-hati. Karena kadang-kadang orang-orang hidup ini suka bermain dengan kata-kata. Apalagi ada orang suka bermain kata-kata, ini ahli mantik, itu main kata-kata. Sehingga menyulitkan orang. Sehingga membuat orang berpikir yang oleh sebahagian orang mungkin dikatakan salah, padahal kada, karena dia hanya bermain kata-kata. Nah sehingga dalam acuan berbicara, dalam acuan berkata-kata, Nabi itu memberikan cara. Ini aturan bepandir toh. Aturan kita berkata-kata, aturan kita dalam penyampaian, aturan kita dalam arahan. Mengapa ujar Rasulullah, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Khatibun nasa, berbicaralah terhadap manusia. Bepandirlah lawan manusia. Ala qadri, atas seukuran, sekemampuan, ukulihim, akal mereka, sekemampuan pemikiran mereka. Orang kam ceramah membahas masalah sembahyang, tapi ceramahnya di sekolahan SD, jangan sama.
sesuai dengan ukuran kanakan SD nang supaya inya paham bari cara membahasnya kayak ini. Ketika engkau berbicara masalah sembahyang di hadapan siswa-siswa SMP, pikirannya lebih nampak, lebih pintar daripada SD, maka bicaralah sembahyang sesuai dengan ukuran orang SMP. Ketika kita berhadapan dengan orang sekolah SMA, maka bahaslah, berbicaralah sembahyang itu sesuai ukuran pemikiran mereka tentang sembahyang itu. Ketika berhadapan dengan mahasiswa, berarti cara membahasnya seukuran akal mahasiswa. Ketika berhadapan dengan para dosen, orang-orang intelektual, maka berbicaralah sembahyang sesuai dengan pemikiran-pemikiran intelektual. Inilah maunya kita hari. Disitulah kita kawa mengukur kemampuan kita. Oh, aku kada mampu berbicara di sini, mampunya di sini aja. Nah gitu. Jadi kadang-kadang berbicara hati-hati juga melihat ukuran siapa yang dipandiri, berarti pandirnya harus kayak ini. Nah sehingga ada kaidah di dalam kitab, liqauli qaulin maqamun. Setiap ucapan itu ada makamnya. Walikulli maqamin aqwalun atau qaulun. Setiap makam itu ada kaulnya. Walikulli maqamin rijalun. Setiap kedudukan itu, setiap makam itu ada orangnya. Nah, sehingga kita harus bisa. Ini menghadapi ini kayak ini, menghadapi pandir ini kayak ini, menghadapi orang nang kayak ini, pandirnya kayak ini, kada mau sama. Tidak mau sama. Nah, sehingga ada yang disebut dengan permainan kata. Ada permainan kalimat, ada permainan ucapan, nang kadang-kadang orang bisa salah paham dengan ucapan itu. Jadi makanya dijelaskan, ini ta'rif sembahyang menurut syariat, ini sembahyang menurut logat, menurut bahasa. Nah tinggal orang, kenapa dia? Aku anak sembahyang lu najar. Takbir kada, pembacaan kada, timbul berucap sembahyang. Apa maksudnya? Ya mengerti aja kalau ngaran sembahyang ini ada bahasa syara, ada bahasa logat. Aku ini sembahyang menurut logat. Sembahyang menurut logat, sembahyang menurut bahasa itu ya berdoa. Berdoa itu sembahyang, tapi menurut bahasa atau logat. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Wal mafrudatu, dan sembahyang yang dipardukan, al ainiyatu yang pardu ain, pardu perorangan, khamsun yaitu 5 kali, bi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malam. Nah, kita sudah mengerti makna sembahyang secara syariat, makna sembahyang secara bahasa. Sekarang dijelaskan musannif, sembahyang syariat yang wajib kita lakukan itu adalah 5 kali dalam sehari semalaman. Yang hukumnya itu adalah al-fardul ainiyu, fardu ain. Arti fardu ain itu keparduan setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun bini-bini. Bila inya balik dan berakal, maka wajiblah dia melaksanakan sembahyang.
kayak pejer menggawi. Nah, menggawinya tuh kadang alih karena sembahyang ini maklumatan boleh, maklumatin boleh. Wah, ini ilmu nahwu nih ya. Hal keadaannya maklumatan diketahui. Maksudnya sahibul halnya itu adalah sembahyang atau 5 waktu itu maklumatan diketahui minad dini dari agama biddarurati dengan mudah. Iyalah keparduan sembahyang 5 kali dalam sehari semalaman itu ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu mudah aja diketahui dalam agama. Orang belum sekolah SD gin sudah tahu bahwa sembahyang itu 5 kali sehari semalaman, ya kan? Itu mudah aja deh. Jadi ketika orang itu orang Islam lalu kada tahu dengan kewajiban sembahyang, kada tahu dengan keparduan sembahyang, ini aneh. Ini aneh, perlu dipertanyakan ini orang bagana di mana. Ya kalau lamun kita bagana di Indonesia ini aja, bagana apalagi di Kalimantan aja, ya sudah, yang namanya sembahyang itu mudah aja diketahui. Mulai kewajiban, keparduan dan tata caranya pun mudah. Coba qauluhu di dalam khamsun. Sembahyang yang dipardukan atau fardu ain itu ada 5 macam atau 5 kali dalam sehari semalaman. Wazalika, yang demikian itu li khabaris sahihaini, karena hadis 2 sahih Bukhari dan Muslim. Di mana kita tahu bahwa sembahyang sehari semalaman itu 5 kali? Dari guru kita, dari mulut ulama, dari mulutnya Tuan Guru. Guru kita, orang alim, Tuan Guru tahu bahwa sembahyang 5 waktu itu karena mereka belajar. Paham rek? Napa nang mereka pelajari? Karena mereka belajar ilmu fikih. Bahkan mereka belajar hadis. Yang hadis itu menunjukkan tentang keparduan sembahyang. Hadisnya diantaranya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyi hadisnya. Nah, ini bunyi hadisnya nang kita tahu tuh. Mun masyarakat kada tahunya tahu dipadahkan aja, ada kita berdalil, mana dalilnya sembahyang 5 waktu itu? Nih dalilnya. Hadis sahih. Nah, hadis paradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan. Paradallahu, mempardukan Allah, ala ummati, atas umatku, lailatal isra'i, pada malam Isra dan Mi'raj, khamsina salatan, 50 kali sembahyang. Ujar Rasulullah, Allah memparduakan aku di saat Isra Mi'raj itu, Allah mempardukan sembahyang 50 kali dalam sehari semalaman. Berat, Tri. 50 kali itu gak ada kegampangan nih, kamu. Kalau ini dihitung-hitung kan 50 kali itu sehari semalaman 24 jam, berarti sejam 2 kali ya. Iyalah, berarti sejam 2 kali sembahyang apabila guring, apabila bercari, apabila guring, apabila bercari. Nabi kada mikir itu, paham nih? Nabi kada mikir itu.
Nabi taslim. Nabi menerima apa yang diperintahkan Allah 50 kali sembahyang. Turun Nabi. Turun Rasulullah di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Biasa, kada apa-apa. Kada ada komentar Nabi Ibrahim. Begitu Rasulullah turun ke langit ke-6, di langit ke-6 Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertakun, Muhammad napa kulihan? Ya bahasa kita teh, napa tadi hasilnya? Ujar Rasulullah, aku Musa diparduakan lawan umatku 50 kali sembahyang dalam sehari semalaman. Lalu Nabi Musa lah yang memprotes. Muhammad, umatmu kada akan sanggup. Umatmu kada akan sanggup. 50 kali semalaman kada sanggup. Kada sanggup, minta keringanan. Alhamdulillah. Mintalah Nabi keringanan. Lawan Allah naik lagi dikurangi 5. Jadi berapa? Jadi berapa? 45. Turun lagi. Bertemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya lagi oleh Nabi Musa, Muhammad kayak apa? Dikurangi 5, bah kada sanggup Muhammad teh umat ikam 45 kali kah tetap kada sanggup. Ujar Rasulullah, ya minta keringanan. Kata Nabi Musa, naik Nabi. Diberi lagi oleh Allah Ta'ala keringanan 5. Jadi berapa? 40. Nah disinilah hadis. Lalu ujar Rasulullah, la azalu palam azal. Palam azal. Terus menerus aku. Uraji'u bulak balik. Uraji'u itu bulak balik. Terus menerus aku bolak-balik lawan Allah Ta'ala, wa as'aluhu takhfifa, dan aku meminta lawan Allah keringanan, hatta ja'alaha khamsan, sampai Allah menjadikan sembahyang itu 5 kali fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap hari dan malam. Aku aja Nabi bolak-balik. Berapa kali bulik? 9 kali bulik. 9 kali bulik. Naik kurangi 5. Turun, naik kurangi 5. Turun, turun naik ini maknanya uraji'u, bolak-balik. Kurangi 5, kurangi 5, kurangi 5 sampai 9 kali berarti 45. Sisanya berapa? 5. Nah, jadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 5 kali dalam sehari semalaman, walaupun itu masih diprotes oleh Nabi Musa. Minta lagi Muhammad keringanan 5 kali ini barat umat tikam. Umat tikam itu Muhammad orangnya halus-halus, pengulir-pengulir, mana halus mana penguliran. Tuh Muhammad, umatku nah ganal-ganal, gagah-gagah, kada 5 kali sehari sekali je sembahyang, itu kada tegawi. Yang ada alasan Nabi Musa ini masuk akal aja. Nabi Musa mereka halus-halus, kulir-kulir aja. Ujar Nabi, aku supan dah, cukup 5 ini nih, supan sudah, mau dikurangi lagi napa lagi jadinya. Jadilah 5 kali. Nah nang 5 kali ini dasar banyak nang kulir ya kada. Pondokan aja itu ya Allah, imbah keluar pondok rahmatnya ampih, ternyata sembahyang balang kambingan ini kada masuk akal. Lalu wah coba saking nampak, saking gulirnya pondokan, ampih sekolah pesantren, bergaul dengan masyarakat luas, akhirnya kada tapi sembahyang.
Andri 5 kali dasar bujur, dasar penguliran. Itu sebuting hadis. Kemudian hadis kedua, wa qaulihi alaihi salatu wassalamu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muazin terhadap Muaz. Lamma ba'asahu ilal Yaman, lama ketika ba'asa mengirim Nabi hu akan Muaz bin Jabal ilal Yaman ke negeri Yaman. Nah, ini dalam agama ada namanya siasah, strategi. Bahasa kerennya itu strategi lah. Ada namanya strategi dakwah. Lah, pahamilah. Salah satu strategi dakwah, ingat salah satu aja, adalah harus ada orang dikirim ke satu tempat, ke tempat-tempat. Kada kawa sorangan ya, dikirim orang. Ada nang dikirim ke sini, ada nang dikirim ke sini. Mestinya ya, salah satu dakwah kita kayak itu. Dan ikam harus mau aturan. Ikam gukiau ya, ikam cukup kalulah sudah di pondok, di Barba sudah cukup, ikam dikirim dakwah, menyampaikan agama, membimbing orang memahami agama dan menjalankan agama. Ikam dikirim ke daerah Samarinda, ini kampungnya nah. Dulu ke itu ya. Mbak Ulun buka majelis ta'lim. Siapa yang membantu? Ini ada orangnya sudah dihubungi. Ini orang yang akan membangunkan majelis ta'limnya. Urusan pemakan kada usah banyak dipikir. Muaz bin Jabal dikirim Nabi, kada pernah berbicara masalah kayak apa makan, kayak apa hidup, kada. Yang penting dakwah, yang penting agama disampaikan. Karena ini adalah jihad. Berangkat turun kita. Kena Umar dikiyah, Umar sini Umar. Kemar sudah kalau tontong belajar ini tontong sudah enggih. Kam dikirimlah enggih. Kemana dikirim? Ikam dikirim ke Sulawesi. Gitu ngare. Dan itu harus siap kalau bujur-bujur sebagai santri. Kam dikirim kemana? Di Sulawesi. Orang yang membawa ini orangnya. Karena dibangunkan di sana majelis ta'lim. Kitab mang diajar ini. Jangan bicara masalah makan mereka. Ulun makan minum, oh udah boleh. Inggih, ulun siap berangkat. Diatur berangkat. Tuh deh. Kena Taufik kiau lagi. Pek, kam kemana? Ikam dikirim ke sinilah. Mun 10 orang riai, 10 daerah ngarannya. Paham deh? 10 daerah. Kayaknya ikam bila perlu bantuan, tinggal datangi. Ulun perlu bantuan kawan. Berapa orang? Kayaknya 3 orang. Kirim. Rahmat 4. Umar 4. Ini 4. Paham? Kena Upik datang laporan. Ulun kada cukup tenaga. Karena banyak yang membutuhkan belajaran. Nang dibutuhkan belajar ini. Ya sudah, berapa orang? 3 orang. Sahibul berangkat, Muzakir berangkat, Dayat berangkat. Kemana? Ke Sulawesi. Kayak itu marah itu. Siap lapar pun kayak itu marah. Turun gitu. Bek siap loh bek. Lalu itulah ada kalimat sami'na wa ata'na. Inggih kami menuruti. Kenapa? Guru kada ada menyuruh nang kada bagus. Guru kada akan menyuruh hidup susah. Kada ada. Ini bagian
strategi. Nah kainai ikam di sana, ikam ini jangan dibiarkan. Karena di sana Bapak Tuhan ada ini, ulun ini hanya cabang. Ulun ini hanya suruhan, mengemban tugas perintah guru. Bah, tolong ai guru ulun dibantu juga. Kenapa guru ikam butuh apa? Butuh akan ini. Silakan bantu. Opik ke tujuh pikai. Gitu. Nah akhirnya bila nengka itu mau dia strateginya asal ikam sami'na wa ata'na. Karena seorang murid yang bagus mesti kayak itu sami'na wa ata'na. Nih Mu'az bin Jabal hendak dikirim Nabi dakwah menyebarkan Islam kemana? Ke Yaman. Kada gampangan Makkah Yaman itu sudah antar negara. Kalau ditempuh pakai kendaraan onta itu kada seminggu kada sampai. Berbulan-bulan mungkin hanya sampai ke kota Yaman. Dan ini wilayah kada diketahui. Wilayah kada diketahui. Bang di sini ada keluarga, kada ada. Hanya semata-mata mengemban tugas risalah, mengemban melaksanakan tugas dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Mu'az bin Jabal melakukan. Inggih. Nah, lalu Nabi menyampaikan pesan. Ujar Rasulullah lawan Mu'az, kena Mu'azlah saat di Yaman, akhbirhum, khabarkan mereka, beritahu penduduk Yaman, annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qad farada, sungguh mempardukan oleh Allah alaihim atas mereka khamsa salawatin, 5 kali sembahyang dalam fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap hari dan malam. Bahasa kita lah ajarakan sembahyang. Ajarakan sembahyang. Nah maka ada yang dikirim Nabi ke Cina itu ada yang dikirim Nabi ke Habsyah, ada yang dikirim Nabi ke Qatar, ada yang dikirim Nabi ke Irak, ada yang dikirim Nabi ke Syam, macam-macam. Banyak sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Rasulullah. Itu sekali lagi itu bagian dari strategi dakwah dari acaranya. Habis. Kemudian kita perhatikan. Kita sembahyang dalam sehari semalaman 5 kali. Iyalah. Itu perbuatannya. Kalau kita jumlah dalam sembahyang itu ada namanya rakaat. Iyalah, Mar. Lalu kita sembahyang sehari semalaman 5 kali. Jumlah rakaatnya berapa, Mar? 17. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, jumlahnya 17 rakaat. 17 rakaat. Itu ada yang dimaksud rahasia di balik angka 17. Allah. Rahasia di balik angka 17. Nah sekarang kita coba telah hikmah. Apa hikmahnya Allah Ta'ala mempardukan lawan kita sehari semalaman 17 rakaat. Wal hikmatu, bermula hikmah, fi kaunil maktubati, pada keadaan
sembahyang 5 waktu itu sab'a asyarata rak'atan, 17 rakaat, ialah anna zamanal yaqzati, bahwa waktu bangun minal yaumi wal lailati, dari siang dan malam, sab'a asyarata sa'atan ghaliban, yaitu 17 jam kebanyakannya. Yalah, sekarang kita lihat, kita sehari semalaman 24 jam. Kita sembahyang sehari semalaman 17 rakaat. 17 rakaat itu kita gawi dalam keadaan bangunkah atau dalam keadaan guringkah? Dalam keadaan bangun. Berarti Tuhan mengisyaratkan kepada kita sebaiknya kita ini bangun dalam pengertian kada guring berapa? 17 jam. 17 jam. Sisanya berapa? Bol. Sisanya berapa? 7 jam. Maka 7 jam itulah guring. Paham, Ri? 7 jam itu guring. Artinya Allah mengajarkan lawan kita pola sehat atau tata cara guring nang sehat dalam hidup ini lewat sembahyang. Yang mana sembahyang itu 17 rakaat dan dilakukan dalam keadaan bangun, merupakan isyarat bahwa kita ini bangun sehari semalaman itu 17 jam, guring kita berarti 7 jam. Bila kurang daripada 7 jam, ini mungkin akan berdampak dengan kesehatan. Bila lebih daripada 7 jam dan itu selalu dilakukan, ini akan berdampak dengan kesehatan. Secara khusus ini kada sesuai dengan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Isna asyara fin nahar, 12 jam di siang hari. Wa isna asyara, dan 12 jam. Wa nahu salasi sa'atin minal ghurub, dan seumpama 3 jam dari tenggelam matahari. Wa sa'ataini minal qubailil fajr, 2 jam mengiringi fajar. Paju'ila, maka dijadikanlah likulli sa'atin rak'atan, setiap jam itu 1 rakaat. Yalah, 17 jam kita bangun, maka 1 rakaat itu 1 jam. Serakaat 1 jam, serakaat 1 jam, jabran sebagai penambal 5 yaka'u, bagi kesalahan yang terjadi fiha pada 17 jam itu, minat taksir daripada kesalahan. Satu rakaat menutupi kesalahan kita 1 jam. Maka 17 jam kita bangun, 17 jam kesalahan yang kita lakukan terhapus oleh jumlah rakaat 17 rakaat. Maka ketika orang melakukan sembahyang 5 waktu, dosa-dosanya sudah terhapus. Paham, Re? Sudah terhapus. Nah, itu hikmah. Kalau nang tadi itu hikmah kesehatan, Re. Karena masih banyak telahan tentang itu. Kalau bahasa simpulnya, ada banyak rahasia di jumlah rakaat
sembahyang sehari semalaman yang berjumlah 17 rakaat. Bahasa pertanyaan, ada rahasia apakah di balik angka 17 itu? Silahkan manusia cari, teliti, telaahi, telusuri tentang rahasia tersebut. Habis. Kemudian payakpuru jahiduha ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.